Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya hingga hari ini masih tetap lancar. Dan Alhamdulillah hari ini saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan yang spesial setiap harinya tayang untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan pertolongan Allah melalui 5 pola dan akan membahas tema tersebut bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, tema kita pada hari ini merupakan pertolongan Allah melalui 5 pola. Nah, pertolongan Allah itu apakah hanya dalam bentuk nikmat yang kita rasakan saja Pak Ustadz, atau apakah ujian ataupun juga kelemahan kita itu merupakan salah satu bentuk pertolongan Allah? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam kehidupan terkadang kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan ada orang yang sampai titik terendah, sehingga seakan-akan bahwa dunia ini sudah gelap. Tapi perlu kita sadari bersama bahwa sunnatullah, hukum alam di muka bumi ini, dengan sifat Allah Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya, tentunya selalu memberikan yang terbaik menurut versinya Allah. Nah, kalau saya bertanya Tribuners, 2, 4, 6, 8, 10, pasti dalam pikiran kita akan mengatakan 12. Ketika menyebutkan angka 12, pasti kita di pikiran kita akan muncul angka 14. Pertanyaannya, kenapa kita bisa menentukan angka setelah 12 itu 14, setelah 14 16, maka kita mengatakan bahwa itu karena ada polanya. Demikian halnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba memahami pola pertolongan Allah, maka insya Allah, Allah akan membukakan pintu pertolongan kepada hambanya. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan salat dan sabar, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan membuka pintu pertolongannya Allah atau pintu rezeki bahkan tanpa disangka-sangka. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ada 5 pola pertolongan Allah. Yang pertama, yaitu niat. Niat yang kuat, niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah dengan cara meluaskan niat.
Terkadang kita berniat hanya untuk meniatkan diri sendiri. Akan tetapi kita tidak berniat untuk orang lain. Bahkan dalam Al-Quran, kita sholat saja, itu dianjurkan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Padahal kita sholat sendiri. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, padahal kita sholat sendiri. Kenapa kita menggunakan kata kami? Itu menunjukkan bahwa ketika berdoa, jangan berdoa hanya untuk mendoakan diri sendiri, akan tetapi tidak mendoakan orang lain. Bukankah ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami bahagia dunia. Kita tidak minta untuk diri kita sendiri, tapi kita dianjurkan untuk meminta bahagia kepada orang lain. Maka konsep yang pertama, bagaimana Allah membuka pintu pertolongannya dengan pola yang pertama, yaitu luaskan niat. Boleh jadi kita berniat pada zaman sekarang ini untuk meminta kepada Allah diberikan rezeki. Tapi kalau kita berniat hanya untuk diri kita, maka itulah sebabnya kenapa Allah belum membuka pintu pertolongan, karena niatnya itu hanya untuk diri kita. Kita kenal dengan seorang penemu yang bernama Bill Gates. Bill Gates ini dia pernah mengatakan bahwa dia berniat bahwa setiap rumah itu ada semua komputernya. Bahkan kita lihat sekarang ini, semua rumah itu ada fasilitasnya. Karena dia berpikir bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi juga berpikir bagi orang lain. Bagaimana dengan Nabi Zakaria? Dia berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan anak. Apakah berdoa untuk dirinya? Ternyata dia berdoa supaya anaknya itu bisa melanjutkan dakwah atau risalah. Maka poin yang pertama supaya pertolongan Allah itu terbuka adalah niat yang kuat, niat yang ikhlas, niat yang murni dengan cara meluaskan niat. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Terkadang dalam kehidupan kita masih menganggap bahwa kita mendapatkan sesuatu itu karena kepintaran kita. Terkadang kita menganggap bahwa bisa lulus dalam PTN terbaik karena orang dalam. Maka masih ada melibatkan unsur makhluk tapi tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang ibu yang hamil kemudian pergi untuk kontrol ke dokter, maka seorang dokter yang memiliki keimanan yang kuat, beliau akan mengatakan bahwa insya Allah ibu akan melahirkan, tapi bukan dengan harus mengkonsumsi makanan yang terbaik, meskipun itu mesti, akan tetapi beliau mengatakan untuk melahirkan dengan lancar, silakan ibu untuk perbaiki sholatnya atau dengan bersedekah. Nah, ini bagian daripada ikhtiar iman yang maksimal. Jadi usaha kita itu betul-betul dilandasi dengan keimanan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa everything comes from Allah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang baik maupun yang buruk, semua kita percaya bahwa itu datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah. Kemudian, ya, termasuk dedicate to Allah. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian controlling by Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua dikontrol oleh Allah. Mungkin dalam kehidupan di kantor tempat kita bekerja itu dikontrol dengan CCTV. Tapi dalam kehidupan sekecil apapun yang kita lakukan itu semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika ada daun yang jatuh,
Itu pun Allah mengetahui, padahal kita tahu betapa banyak dedaunan di muka bumi ini. Bahkan seekor semut hitam yang berada di batu hitam yang licin, di tengah malam yang gelap gulita, maka Allah mengetahui apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pola pertolongan Allah yang ketiga adalah positive feeling. Ya, bukan positive thinking. Apa bedanya positive thinking dengan positive feeling? Kalau positive thinking, ya kita berprasangka baik, berpikir positif, akan tetapi masih melibatkan nafsu kita. Akan tetapi kalau kita berpikir positive feeling, maka kita akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga fikiran kita itu tidak memunculkan yang dinamakan dengan prasangka buruk. Kalau diilustrasikan seperti orang yang makan bakso, tiba-tiba ada anak kecil yang lari, kemudian tersandung, kemudian ya mangkok ya bakso itu jatuh, tentu kita mengatakan kemungkinan ya dia terburu-buru. Kita berprasangka baik, itu namanya positive thinking. Tapi kalau orang yang memiliki positive feeling, ya meskipun mangkok baksonya jatuh, maka dia tidak berprasangka lagi bahwa apakah dia terburu-buru, tapi dalam hatinya itu sudah tertanam bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita berprasangka seperti ini, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Terkadang kita masih berpikir negatif. Terkadang kita masih berpikir bahwa ya Allah, kenapa Allah belum mendatangkan pertolongannya? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, maka boleh jadi Allah belum membuka pintu pertolongannya bagi kita. Tapi kalau kita sudah berpikir positive feeling, maka insya Allah kita mengatakan bahwa ini yang terbaik bagi Allah. Kita tinggal melakukan ikhtiarnya iman maksimal dan sekaligus berpikir, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik versinya Allah, bukan versinya manusia. Kemudian yang keempat, cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syukur maksimal. Bagaimana cara kita syukur maksimal? Yaitu yang pertama itu dengan doa. Kita orang biasa, para nabi pun dia minta kepada Allah. Nabi Sulaiman ketika dibukakan pintu rezeki dan tahta dan jabatan, maka dia minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia minta kepada Allah supaya dibimbing senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita tidak bisa bersyukur kalau bukan itu bimbingan dari Allah. Maka minta kepada Allah, berdoa supaya kita dibimbing, supaya bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Suatu ketika ada sahabat, di riwayat yang lain dikatakan tabi'in, dia tawaf. Ketika dia tawaf, jamaah yang lain berdoa dengan doa yang bermacam-macam. Tapi tabi'in ini ketika dia berdoa hanya satu doanya. Apa kira-kira doanya? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Sahabat yang mendengar kemudian melaporkan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, saya mendengarkan seorang jamaah yang berdoa, doanya itu tidak pernah saya dengar Rasulullah mengajarkan doa itu. Maka dipanggil orang tersebut menghadap kepada Umar. Umar mengatakan, doa apa yang kau ucapkan? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, masukkanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Maka Umar mengatakan, kenapa engkau berdoa meminta kepada Tuhan supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedikit? Beliau mengatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur, dan saya minta kepada Allah yang sedikit itu saya termasuk di dalamnya. Dan kita doakan termasuk tribuners, termasuk golongan yang senang atau gemar mensyukuri nikmat Allah,
atau termasuk golongan yang sedikit, yaitu golongan yang pandai mensyukuri nikmat. Nah, kemudian yang kedua adalah kita dalam diri kita bahwa apa yang kita miliki itu kita syukuri dan tidak mencari apa yang kita tidak miliki. Ini yang sering kita sulit untuk bersyukur. Kenapa sulit untuk kita bersyukur? Karena terkadang kita mencari yang kita tidak miliki, tapi tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Maka cara yang keempat untuk membuka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pola yang keempat, yaitu syukur maksimal. Apa yang kita miliki kita syukuri, kita manfaatkan di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, pola pertolongan Allah, yaitu buka semua pintu rezeki dengan amal. Kita membuka semua pintu rezeki dengan apa? Dengan tabungan amal. Siapa yang bersedekah maka sesungguhnya sudah membuka pintu rezekinya. Siapa yang melakukan ibadah salat, bukankah dalam salat kita minta kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Andai kata Allah, ada seorang hamba yang ketika datang dengan banyak masalah, tapi ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan ku berikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Maka mari kita membuka pintu rezeki dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Ini dikisahkan pada zaman dahulu, Rasulullah SAW mengisahkan bahwa ada 3 pemuda yang masuk ke dalam goa. Ketika hujan turun begitu deras, kemudian 3 pemuda ini masuk ke dalam goa. Ketika masuk ke dalam goa, tiba-tiba jatuh batu yang besar menutupi pintu goa. Tanpa secerca cahaya pun yang masuk. Apa yang dilakukan? Maka ketiga pemuda ini meminta kepada Allah dengan amal kebaikan yang dilakukan. Ternyata amal kebaikan yang dilakukan itu bisa menjadi pintu atau pola pertolongan Allah. Pemuda yang pertama mengatakan, "Ya Allah, dulu saya diminta oleh ibu saya untuk membelikan susu kambing. Tapi ketika saya kembali, saya mencari. Tapi ketika saya kembali, ternyata ibu saya sudah tertidur. Dan saya takut untuk membangunkan, karena siapa tahu ibu saya tersinggung. Kalau yang saya lakukan ini, ya Allah, termasuk amal kebaikan, maka bukakanlah kami pintu jalan yang terbaik." Akhirnya batu yang menutup pintu gua itu terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Pemuda yang kedua mengatakan, "Ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan karyawan. Belum sempat saya bayar gajinya. Tapi karyawan itu sudah resign. Maka yang saya lakukan, ya Allah, gaji saya investasikan. Belikan ternak sampai ratusan. Ketika karyawan itu kembali dan meminta gajinya, maka saya mengatakan semua hewan yang terlihat adalah gajimu yang sudah saya investasikan, saya berikan semuanya. Kalau ya Allah yang saya berikan ini, yang saya lakukan ini, ya Allah, sebagai bentuk keikhlasan kepadamu, maka bukakanlah kami jalan keluar." Akhirnya batu yang menutupi pintu gua itu terbuka. Dan yang terakhir, seorang pemuda yang suatu ketika sepupunya yang sangat cantik datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tapi pemuda itu mengatakan bahwa saya akan memberikan bantuan, tapi ada imbalannya. Dan imbalannya ini terkait dengan kehormatan wanita tersebut. Akan tetapi hampir melakukan perzinahan, kemudian dia lompat mengatakan, "Inni akhafullah," saya takut kepada Allah. Kemudian dia tinggalkan. Maka kalau ya Allah, saya tinggalkan ini betul-betul karena ikhlas kepadamu ya Allah, maka bukakanlah kami jalan yang terbaik. Sehingga batu yang menutupi pintu tersebut terbuka dan ketiganya bisa keluar. Sebagai kesimpulan Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada 5 pertolongan Allah, dan ini menjadi pola. Siapa yang merutinkan pola ini, maka insya Allah akan membukakan pintu keluar. Bukankah setiap permasalahan dalam kehidupan itu tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya? Hanya saja harus kita pahami bersama kira-kira bagaimana pola yang diharapkan oleh Allah,
Yang pertama, luaskan niat. Jangan berniat untuk diri kita sendiri, tapi berniat untuk orang lain sehingga memberikan manfaat yang banyak. Yang kedua adalah ikhtiar iman. Boleh jadi kita mengatakan saya berhasil karena ada usaha. Boleh jadi saya mengatakan saya masuk menjadi ASN, saya masuk menjadi mahasiswa terbaik karena mungkin ada orang dalam dan sebagainya. Akan tapi kita mengatakan bahwa saya melakukan ini karena betul-betul ikhtiar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya seekor burung ketika dia keluar mencari nafkah. Dia tidak berpikir, tapi dia yakin bahwa ketika dia keluar pasti akan mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah positive feeling. Kita serahkan bahwa semua yang terjadi itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu yang terbaik bagi Allah. Dan yang keempat adalah total kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Dan yang terakhir adalah buka semua pintu rezeki dengan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan juga Tribuners, dalam program kali ini kita sukses terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya juga dari PT Semento Nasa. Dan untuk itu semoga dalam Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk saling mendoakan dan mendoakan untuk para Tribuners dan juga tentunya para sponsor kita PT Semento Nasa. Mungkin boleh Pak Ustadz silakan juga untuk kita sama-sama memberikan doa kepada seluruh Tribuners dan juga kepada para pendukung kita, yakni PT Semento Nasa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ya Allah, jadikanlah PT Tonasa penuh dengan keberkahan, kemajuan dan keselamatan. Jadikanlah ya Allah PT Semento Nasa kokoh, manfaat, sukses setiap transformasinya. Allahumma ya Allah ya Alim, yang maha pemberi ilmu, berikanlah ilmu. Ya Razzaq, berikanlah rezeki dan amal kebaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan juga karyawan PT Semento Nasa. Allahumma ya Allah, jadikanlah PT Semento Nasa amanah, melahirkan inovasi dan juga memberikan manfaat kepada orang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Semoga kita semua dapat kembali menjalankan ibadah puasa dengan baik dan juga semoga kita semua dapat terhindar dari mara bahaya. Terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.